Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, perkenalkan, nama saya Cynthia Nurjana. Saya dari Prodi D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Di sini saya akan memaparkan penyuluhan mengenai infeksi postpartum episiotomi. Waktunya hanya 30 menit, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu siapa? Ibu Witri. Ibu Witri, apakah Ibu pernah melahirkan sebelumnya? Nah, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu episiotomi? tidak. Baik, di sini saya akan membagikan brosur mengenai postpartum episiotomi. Silahkan dibaca ya, Ibu. Sambil Ibu melihat-lihat, saya akan menjelaskan mengenai pengertian postpartum dan episiotomi. Postpartum atau masa nifas adalah waktu penyembuhan dan perubahan waktu kembali pada keadaan tidak hamil serta penyesuaian terhadap hadirnya anggota baru. Atau masa nifas itu bisa didefinisikan sebagai masa setelah keluarnya plasenta sampai alat-alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil, dan secara normal masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari. Sedangkan luka episiotomi adalah insisi yang dibuat pada vagina dan parinem. Parinem itu adalah jaringan yang ada di antara kelamin dan anus. Tujuan dari adanya episiotomi ini yaitu untuk mempermudah jalan lahir dan memperpendek waktu untuk pengeluaran bayi. Lalu ada pula penyebab infeksi postpartum episiotomi ini atau luka infeksi pada masa nifas episiotomi. Penyebab umumnya adalah bakteri flora normal seperti Streptococcus dan Staphylococcus. Jadi intinya penyebab dari infeksi ini pada umumnya terjadi karena adanya bakteri. Lalu ada tanda dan gejala infeksi postpartum episiotomi. Yang pertama ada demam, yang kedua nyeri di daerah yang terinfeksi, yang ketiga keluarnya sekret atau cairan dari vagina yang berbau, yang keempat luka bekas jahitan terasa nyeri, bengkak, dan mengeluarkan cairan kekuningan atau nanah. Nah, perlu diketahui juga ya Bu, bahwa dalam masa nifas pendarahan seperti menstruasi termasuk hal yang normal terjadi. Mungkin Ibu juga sudah mengetahui ya, karena Ibu sudah berpengalaman. Pendarahan ini terkadang disertai dengan keluarnya cairan yang disebut lokia. Nah, lokia ini umumnya tidak berbau menyengat. Jika lokia bertambah banyak atau berbau, maka harus mencurigai akan adanya infeksi dan harus cepat diperiksakan ke dokter. Baik, yang selanjutnya adalah cara mencegah infeksi dalam masa nifas tersebut. Yang pertama adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah membasuh area kelamin. Yang kedua, membasuh area kelamin dari arah depan ke belakang. Yang ketiga, gunakan pembalut khusus untuk melahirkan atau yang berukuran besar. Dan secara teratur mengganti pembalut jika sudah penuh. Yang keempat, gunakan pakaian dalam yang menyerap keringat dan segera ganti pakaian dalam jika sudah terasa lembab. Lalu yang terakhir, makan dengan teratur dan minum air yang cukup. Mungkin sekian ya Ibu yang bisa saya paparkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, izinkan saya untuk memberi pertanyaan dari materi yang saya sampaikan ya Bu. Yang pertama, apa sih penyebab dari infeksi dalam masa nifas itu? Adanya bakteri. Iya. Yang kedua, tanda dan gejala saat adanya infeksi dalam masa nifas. Demam, Ya. nyeri di daerah yang terinfeksi, dan luka bekas jahitan terasa nyeri dan bengkak. Iya, nampaknya Ibu sudah memahami dan menyimak apa yang sudah saya sampaikan ya Bu. Lalu yang terakhir, apa saja cara mencegah infeksi postpartum atau masa nifas itu? Cuci tangan, terus sering mengganti pembalut,
ya. Makan yang teratur. Ya, dan minum yang cukup ya Bu. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ibu mohon maaf jika banyak kesalahan. Mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya ya Bu. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.